mengajak bersatu, berani untuk bertindak, melepas hubungan diplomatik dan hubungan apapun dengan Israel, dan meminta umat muslim dunia maksimal. وأعضاء الوفد الإندونيسي والتي يأتي توقيتها دلالة على خطورة الظروف والمرحلة التي نواجهها وكلنا شهود على هذه المجازر البشعة وتلك الإبادة الجماعية الهمجية لأهل غزة وفلسطين من خلال تنسيق الرد الجماعي من المنظمتين العربية والإسلامية من أجل تحرير فلسطين بكل ما نملك من قوة ومواد. Ini kurang lebih inti dari pidato Anies Mata yang menggetarkan dunia beberapa waktu yang lalu. Bagaimana dengan pidato lengkapnya? Kita akan sampaikan di konten hari ini bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, apa kabar semuanya? Seperti yang saya janjikan sebelumnya, di konten ini saya secara khusus akan membacakan pidato lengkap Bapak Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, ketika bicara di depan OKI. Ya, sumbernya dari mana? Lagi-lagi gazamedia.net. Oke, teman-teman. Ini pidato lengkap Anies Mata di OKI untuk kemerdekaan Palestina. Teman-teman, kenapa saya harus membacakan ini? Karena ya biasanya kan teman-teman ini lagi sedang beraktivitas ya. Ada yang lagi nyuci baju, ada yang lagi nyetrika, ada yang lagi sambil lari, sambil olahraga, sambil nge-gym ya. Jadi kan nggak bisa kalian sambil beraktivitas sambil baca. Maka saya akan membacakan untuk kalian dengan harapan kalian bisa tetap beraktivitas dan juga tetap bisa menambah wawasan. Oke, saya akan langsung bacakan teman-teman. Wakil Menteri Luar Negeri Wamenlu Indonesia Muhammad Anies Mata menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dalam pertemuan persiapan konferensi tingkat tinggi KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam OKI dan Liga Arab yang berlangsung di Riyadh pada 10 November 2024. Oh, jadi perlu saya luruskan teman-temannya. Karena pada konten sebelumnya saya mengatakan ini KTT. Ternyata ini adalah pertemuan persiapan KTT. Oke. Aman. Anies Mata pun dengan tegas mempertanyakan di mana nurani dunia saat ini dan tidak hanya menjadi penonton melihat pembantaian yang terjadi terhadap Gaza Palestina. Berikut pidato lengkapnya. Yang terhormat Raja Arab Saudi Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz As-Saud dan semua para tamu undangan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama yang mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan semua anggota delegasi Indonesia, kami berterima kasih atas undangan kepada kami atas acara yang penting ini. Konferensi ini diadakan di waktu yang tepat, yang menunjukkan kondisi berbahaya dan darurat yang sedang kita hadapi saat ini. Bagaimana tidak, semua kita saat ini menyaksikan pembantaian yang keji, pemusnahan yang membelalakan mata yang dilakukan Israel terhadap penduduk Gaza dan Palestina, terhadap anak-anak Palestina, dan kepada wanita-wanita Palestina. Apakah kita akan terus menonton matinya hati nurani kemanusiaan atas mereka yang terbunuh dan terluka disebabkan karena diamnya kita dan kelemahan kita? Oke, di sini saya mau kasih catatan penting teman-teman, dan saya selalu sampaikan bahwa ketika kita diam, ketika media-media diam, tidak bersuara, kita tidak hanya sedang diam, tapi kita sejatinya sedang memotivasi penjajah Israel untuk semakin brutal, semakin ganas dalam membantai anak-anak dan wanita di Gaza. Ketika kita diam, artinya kita sedang memberikan persetujuan dan ACC untuk Zionis agar mereka lebih semangat menghabisi Gaza. Ya enggak juga satu sen, apa hubungannya? Teman-teman, ini sebuah logis yang nggak perlu kita perdebatkan. Saya akan kasih contoh deh teman-teman. Bayangkan ya, ada pencopet di pasar. Oke? Orang nih kedapatan nyopet satu persatu tuh. Kita ngelihat, oh ini orang lagi nyopet nih. Nah, pas kita ngelihat, si copet itu misalnya ngelihat kita. Si copet itu sadar kita melihat, tapi kita diam saja, kita malah nontonin. Si copet itu dengan melihat kita diam saja dan nontonin, dia akan berpikir bahwa wah, berarti orang ini setuju dengan perbuatan saya. Oke, lanjut nyopet. Beda ketika kita teriak, copet, jambret. Itu menunjukkan bahwa kita menentang tindakan tersebut. Tapi kalau kita diam dan menonton itu copet, ambil sana, ambil sini, curi sana, curi sini, otomatis akan terbentuk mindset di pikiran si copet ini. Oh, ini orang ini sedang mendukung saya nih, artinya orang ini nggak keberatan saya mencopet, artinya saya harus semakin semangat dalam mencopet. Kita nggak mau seperti itu teman-teman. Maka jangan diam di depan sebuah kezaliman. Karena diamnya kita di depan sebuah kezaliman adalah kontribusi untuk kezaliman itu sendiri.
Oke, saya lanjutkan pidatonya Anies Mata. Agenda ini diadakan seperti yang kita yakini sebagai respon kita terhadap masalah ini, untuk mengkonsolidasikan perlawanan kita secara bersama-sama. Dunia Arab dan Islam yang saat ini mempresentasikan tidak kurang dari 2 miliar muslim untuk tujuan memerdekakan Palestina dengan semua sumber daya yang kita miliki. Sesungguhnya Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu dan koalisi radikal ekstrim kanannya tidak akan memahami kecuali bahasa kekuatan dan perlawanan yang keras. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya memang itulah mental-mental Zionis yang tidak mau mengindahkan apapun yang dituduhkan atau diberikan kepada mereka. Jadi memang ini bukan hanya bahasa Anies Mata ya, ini bahasa orang Gaza, terutama para pejuang-pejuang Gaza. Ketika sebagian kita misalnya meyakini bahwa Hamas ini tidak mau berunding dengan Israel, enggak, sebetulnya Hamas sedang berunding. Hanya saja para pejuang-pejuang Hamas ini berunding dengan satu-satunya bahasa yang difahami oleh Israel. Bahasa apa itu? Bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa kekerasan. Karena Israel ini kalau bahasa manusia, bahasa verbal, nggak akan mau dengar dan nggak akan mau peduli. Oke, kita lanjut. Kita melihat semua yang telah diputuskan oleh PBB atau Dewan Keamanan atau Mahkamah Kriminal Internasional, semua hanya sebatas eksperimen di atas kertas tanpa dipatuhi oleh Israel. Maka dari sini kami mengatakan saatnya kita semua keluar dengan aksi-aksi nyata, dengan semangat perlawanan kolektif kita semua untuk menghukum Israel secara bersama-sama. Maka oleh sebab itu, di sini kami menyarankan beberapa saran berikut. 1. Memperluas upaya politik dan diplomasi untuk mengakhiri perang di Gaza dan Lebanon, dan menyetop semua upaya eskalasi dari semua pihak untuk bertujuan menjadikan perang ini menjadi perang kawasan. Kedua, mengajak semua masyarakat muslim untuk ikut serta dengan semua upaya maksimal berjuang demi kemerdekaan Palestina dan membuka semua saluran resmi serta menghilangkan semua penghalang untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. 3. Menyatukan dukungan internasional untuk kemerdekaan Palestina dan memperluas koalisi global untuk mendukung Palestina dari berbagai negara juga berbagai kekuatan. Dan semua bentuk perjuangan rakyat Palestina adalah hak yang melekat pada semua bangsa yang terjajah di muka bumi. Ini adalah hak yang sesuai dengan hukum dan bukanlah sikap terorisme. Betul sekali Pak Anies Mata. Lanjut. Dan kita perlu tekankan kembali kepada semua institusi internasional agar mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB. Takbir! Dan kewajiban kita semua komunitas internasional untuk tidak membiarkan semua kejahatan perang Israel yang dilakukan terhadap bangsa Palestina begitu saja tanpa hukuman yang berat. 4. Memutus semua bentuk hubungan ekonomi, hubungan dagang, dan investasi dengan Israel dan dengan semua perusahaan-perusahaan yang berhubungan Zionis internasional, artinya yang terafiliasi teman-teman ya. Juga mengakhiri semua kepentingan Israel di negara-negara anggota, dan di lain sisi perlunya meningkatkan hubungan bisnis dan ekonomi dengan sesama negara-negara anggota dan sesama semua negara muslim. 5. Menolak semua upaya yang membuka hubungan diplomatik antara negara-negara muslim dengan Israel, apapun bentuknya. Masya Allah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang lahir dari sakitnya rasa penjajahan dan penindasan dalam waktu yang tidak sebentar, bahkan berabad-abad. Mayoritas bangsa Arab juga mengalami hal yang sama. Dan dengan apa yang dialami oleh rakyat Palestina hari ini, kami mengatakan semua kita adalah Palestina. Semua kita adalah Palestina. Semua kita adalah Palestina. Dan di depan ketangguhan dan sikap resilience atau perlawanan bangsa Palestina hari ini, kami katakan bahwa tidak bermakna kemerdekaan kita hari ini tanpa melihat bangsa Palestina merasakan kemerdekaan dan kedaulatannya. Kemerdekaan Palestina bagi kami adalah amanat konstitusi, kewajiban Islam, dan sensitivitas rakyat kemanusiaan kami. Semoga Allah merahmati semua syuhada Palestina dan memberikan mereka ganjaran sebuah negara berdaulat yang merdeka dan beribu kotakan Al-Quds yang mulia. Dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk mendirikan sholat di Masjidil Aqsa suatu hari nanti insyaAllah ta'ala. Saya tambahkan ya Pak Anies, semoga kita semua mendapatkan kesempatan untuk mendirikan sholat di Masjidil Aqsa, tapi tidak sebagai pelancong, tidak sebagai turis, tidak sebagai wisatawan. Kita mau sholat di Masjidil Aqsa sebagai orang-orang merdeka yang membebaskan Masjidil Aqsa dari kejinya penjajahan Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Demikian konten hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.